tema nasab Ba'alawi, Ustaz. Masya Allah. Yang kemarin itu ya. Masya Allah. Ya, saya tidak berbicara pada nasab dalam makna zohir, tapi berbicara kita bisa bicarakan dalam nasab dalam makna maknawi ya. Apa itu? Sebagaimana misalnya ketika Rasulullah bersabda, Hmm. Salman minna ahlul bait. Oh, Ini nasab maknawiyah. Dan spiritual. nasab maknawiyah ini kan sangat jauh lebih luar biasa dibandingkan kemudian nasab zahiriyah ya. Dan sekiranya berpadu antara nasab zahiriyah dan nasab maknawiyah, maka sangat luar biasa apa yang terjadi pada hamba-hamba Allah yang seperti itu Hmm. ya. Gitu. Dan dalam pembicaraan tasawuf yang dibicarakan adalah nasab maknawiyah. Bagaimana secara maknawiyah itu kita terhubung Hmm. kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, nasab spiritualitas. Insya Allah. Ya, Oke. Terima kasih. Ini ada Yudhistira Sumargo, hadir Ustadz, Keserian Susanti. Terima kasih juga. Ini Ustadz yang terkait dengan manzilah as-sahu ini, kalau secara lahiriah tampak tidak gitu. Apakah ada sufi juga, ada iya, seorang sufi juga iya, ya? Gitu. iya. Pada manzilah yang disebut dengan manzilah sukar, kita dapati misalnya seperti Rabi'ah al-Adawiyah Iya. yang penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kerinduan yang begitu luar biasa. Tetapi ketika orang-orang dalam keadaan tawaf mengelilingi Ka'bah dan mereka menunaikan ibadah haji mengelilingi Ka'bah itu begitu ramainya dengan keramaian, dengan beragam hal yang terjadi pada mereka, tiba-tiba kemudian menyeruak ya di antara jamaah itu yang membuka jalan bagi seseorang yang datang dengan langkah yang begitu penuh keagungan dan menciumi Ka'bah dengan wajah yang memberikan kedamaian yang begitu luar biasa bagi yang memandangnya. Seseorang itu ketika memandang wajahnya dia tenggelam dalam keindahan, dalam kedamaian yang luar biasa. Ketika ada yang bertanya siapakah itu, sebagian menjawab itu adalah putra Rasulullah Al-Imam Ali Zainal Abidin. Orang-orang yang sudah sampai pada makom yang sangat tinggi ini, jiwa mereka itu menebarkan kedamaian, ketenangan, kenyamanan yang begitu luar biasa. Sehingga semua orang tenggelam dalam dirinya. Ketika Imam Ali Ar-Ridha itu melewati pinggiran kota Naisabur, ternyata sudah banyak orang yang menantikan dirinya. Dan mereka memohon agar imam membuka penutup wajahnya. Dan tetapi imam kemudian berkata kepada mereka, kalian tidak akan sanggup untuk menyaksikan wajah. Tapi mereka menuntut untuk menyaksikan wajah cicit Rasulullah SAW itu. Ketika Imam Ali Ar-Ridha membuka wajahnya, semua kemudian merasakan getaran yang begitu luar biasa. Mereka tenggelam dalam pesona wajah yang begitu indah dan hanyut di dalamnya. Mereka menangis selama 3 hari tanpa mampu menghentikan tangisannya. Sama seperti perempuan-perempuan Mesir ketika mereka menyaksikan wajah Yusuf yang begitu luar biasa. Mereka berkata, mereka dalam Al-Quran disebutkan bahwa waqata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashar. Mereka memotong jemari mereka dan mereka berkata, ini Tuhan, ini bukan manusia. Ini adalah kedahsyatan yang ditimbulkan oleh seseorang yang sudah berada dalam keadaan atau manzilah sahwun ini. Mereka orang yang menyaksikan
orang-orang yang berada sudah pada manzilah ini karena merasakan haibah dalam genggaman, dalam liputan kasih sayang ilahi yang begitu luar biasa, sehingga itu terpancar dari mereka rasa kedamaian, dahsyatan yang begitu luar biasanya. Siapapun tenggelam dalam kedamaian itu, sirna pada diri mereka, kesadaran tentang diri mereka sendiri, karena hanyut dalam rasa kenyamanan, ketentraman di hadapan orang atau seorang kekasih Allah yang sudah berada pada manzilah ini. Ustaz, ini yang kemarin terkait dengan as-sukar itu kan, posisi kemabukan itu, ini ada kaitannya dengan kalau dalam posisi kemabukan seperti yang dialami beberapa para sufi misalkan kayak gitu, posisinya kan di luar kesadaran. Ada juga yang mengatakan di luar kesadaran sehingga aspek syariat di sana jadi hilang. Ini mungkin perlu penjelasan. Apakah betul posisi seperti itu hilang syariat gitu? Ya, orang yang mabuk tentu saja bahwa sebagaimana Al-Quran mengatakan bahwa wala taqrabus sholah wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk gitu. Bagi para sufi, gitu, bagaimana mereka akan sholat di situ bukan pelarangan bagi para sufi dalam menafsirkan ayat itu. La-nya itu adalah menafikan ya, bahwa tidak mungkin ada sholat bagi orang yang dalam keadaan mabuk seperti itu ya. Dia dalam keadaan mabuk seperti itu, tetapi apakah dalam keadaan mabuk itu dia akan meninggalkan kemudian syariat? Ini seperti ini ya, perlu kita gambarkan bahwa bagi orang yang betul-betul berbeda, bukan dalam makna mabuk sebagaimana yang tadi digambarkan ya, bahwa memaknai kemudian dia meninggalkan syariat ya. Tapi kemabukan itu membuat diri seseorang itu seperti yang telah saya sampaikan, segala apapun yang datang dari kekasihnya itu menjadi sesuatu yang sangat mulia, sangat agung ya. Bahkan sehelai kemudian kain yang datang dari kekasihnya itu akan memberikan makna dan arti yang begitu luar biasa. Bagaimana para pejuang-pejuang misalnya di medan perang, mereka membawa kain atau sapu tangan dari kekasihnya, dan mereka menciumi sapu tangan itu ketika berada dalam guncangan perasaan yang begitu luar biasa, kekhawatiran yang begitu dahsyat ya. Itu sesuatu yang agung, padahal kain itu tidak berarti apa-apa, sama saja ya. Nah, sehingga orang yang dalam keadaan memabukan, dalam jatuh cinta ini, apapun yang datang dari kekasihnya itu dianggap luar biasa, dianggap bukan dianggap, dia merasakan hal yang luar biasa, dan dia mengagungkannya dengan sangat luar biasa. Termasuk dalam konteks ini adalah syariat ya. Karena itu berasal dari hakikat al-haq, maka bagi orang yang berada dalam kemabukan cinta itu adalah sesuatu hal yang sangat utama, sangat agung, sangat mulia, sehingga mereka tidak meninggalkan itu, bahkan mereka melakukan itu dengan sangat luar biasa. Ini perbedaan dalam pemaknaan ya. Walaupun ada yang memaknai seperti yang tadi saya sampaikan, sehingga melepaskan kemudian beragam syariat. Ada syair menarik sebenarnya oleh Abdullah Ansari, berkata begini dalam bahasa Persia ya, syair ini. Dia berkata, hakikat daryo syariat kishti, daryo becene shashti. Hakikat itu adalah lautan, sementara syariat itu adalah perahunya. Di atas lautan kau harus berada, harus duduk di mana. Jadi ini suatu penggambaran ya, bahwa walaupun dalam kemabukan kecintaan itu justru sebaliknya. Orang yang mabuk cinta itu bagi Majnun itu jangankan Laila, dinding rumah Laila pun itu adalah sesuatu yang begitu luar biasa dan indahnya. Sehingga dia menciumi dinding itu, sehingga orang berkata, engkau lakukan Majnun. Majnun berkata, aku tengah menciumi Laila. Jadi berbeda ya. Jadi orang mungkin menganggap sholat itu ya itu sebatas kewajiban, kita laksanakan selesai. Tapi bagi seorang yang tengah jatuh cinta pada al-haq,
dan berada dalam kemabukan itu. Salat adalah satu belayan tangan ilahi yang mengelus dirinya sehingga dia merasakan setiap lahadhat dari salat itu sebagai satu kenikmatan yang begitu luar biasa. Masya Allah, penjelasannya luar biasa. Aspek spiritualitas rohaniyahnya. Baik Ustaz, tampaknya kita punya waktu sekitar 5 menit lagi. Barangkali ada closing statement sekaligus doa untuk para pejuang. Ya, tentu saja bahwa kita berharap ya bahwa Allah Subhanahu wa taala membimbing jiwa kita ini, tentu tidak seperti yang mungkin atau mungkin jauh dari harapan, jauh dari apa yang mungkin kita bayangkan dan apa yang kita bicara atas atau apa yang kita bicarakan. Tapi paling tidak bahwa tetes-tetes bagian dari itu menetes dalam jantung dan kalbu kita, sehingga rasa dan kenikmatan yang didapat oleh para arif itu dapat kita rasakan dalam proses perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sujudkan hati kita, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala tentu menguatkan kita semua, meninggikan derajat kita, memberikan kesabaran bagi saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan memenangkan perjuangan ke orang-orang yang membela orang-orang yang tertindas. Ilahi la tusmithu bi aduwi wa la tafja' bi hamimi wa sadiqi. Ilahi habli lahadati min lahadatika takshifu anni ma talaitani bih wa tu'iduni ila ahsani adatika indi wastajib du'ai wa du'a man akhlasa laka du'a'ah faqad adha'ufat quwwati wa qallat hilati washtaddat hali wa ashtu mimma inda khalqika falam yabqali illa raja'uka alayya. Ya Allah, jangan biarkan musuh kami bergembira karena kami. Jangan kau siksa karib kerabat kami karena kami. Ya Allah, berikanlah sekedip pandanganmu sehingga hilanglah dari kami ujian yang telah kau timpakan kepada kami. Dan kembalikan kami pada keadaan yang paling baik dari kebiasaanmu pada kami. Jawablah doa kami dan doa-doa yang orang yang mengikhlaskan doanya kepadamu. Sudah lemah kekuatan kami, sudah sedikit sekali daya kami, sudah berat keadaan kami, sudah putus asa kami kepada makhlukmu. Tidak tersisa dalam diri kami apapun selain harapan kepadamu. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan pertemuan Manzilah As-Sahu. Insyaallah nanti kita akan kembali lagi pada seri 86 dengan manzilah yang lain.